Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa USM Channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini saya bisa ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi, jumpa dengan Sri Kandi, mujahidah yang selama ini konsen dengan perjuangannya untuk membela rakyat, dan seringlah di media sosial empat perempuan ini malang melintang di dunia perdemoan atau kalau bahasa mamanya dunia ngaspal ya, gitu kan ya. Karena memang perjuangannya untuk membela rakyat lewat ngaspal, jadi maaf unjuk rasa mereka katakan ngaspal ya. Jadi kalau di grup-grup itu kita kapan ngaspal lagi, berarti kapan kita demo lagi, gitu ya. Nah, sekarang ini rakyat Indonesia pastinya sedang sangat tertimpa musibah besar dengan kenaikan harga BBM yang kemudian berdampak kepada kenaikan harga-harga pokok lainnya termasuk transportasi. Karena memang dari dulu pemerintah itu kalau menaikkan harga BBM pasti tidak bisa mengerem kenaikan harga-harga yang lainnya. Ini pun sama di tahun ini ya. Kacaunya memang tahun ini masyarakat baru pulih dari pandemi, dari keterpurukan COVID, kemudian disuguhkan dengan hadiah spesial dari pemerintah Jokowi menaikkan BBM, sementara harga mentah minyak dunia mengalami penurunan. Di negara lain BBM turun, kita malah naik dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol masalah jeritan emak-emak. Jadi temanya jeritan emak-emak tentang efek dari kenaikan harga BBM. Sudah hadir kawan-kawan perjuangan saya, emak-emak yang luar biasa, mujahidah yang luar biasa. Pertama dari Aliansi Rakyat Menggugat ya, ada Mbak Menuk ya. Assalamualaikum Mbak Menuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah Mbak Ida yang rajin nulis ya? Iya. Yang tulisannya suka bikin viral kayaknya ya. Bikin gedek. Ya. Suka bikin gedek yang baca. Dan yang satu ini luar biasa, walaupun sudah senior ya, sudah senior, Ibu Ustazah Nena, tapi setiap ada aksi selalu ngaspal ya, bahkan sampai ke Bandung. Saya sempat kaget juga di Kejaksaan Bandung, Kejaksaan Tinggi ya, Bandung, kemudian naik pagar kalau nggak salah ya. Saya pikir yang naik pagar itu ABG dari mana, kemudian saya zoom ternyata senior saya. Ustazah Nena sampai dorong-dorong sampai luar biasanya membela ulama Habib Bahar ketika itu. Bahkan ketika persidangan Habib Rizik juga senantiasa turun, apalagi demo-demo masalah kerakyatan keumatan juga senantiasa turun. Ibu Hajah Nena dari PP Muslimah 212 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pastinya dong pemirsa sekalian, yang paling merasakan dampak kenaikan ini emak-emak. Karena kan kalau anak sekolah naik ojek, emak yang ngeluarin duit. Kalau ke pasar belanja, emak yang ngeluarin duit. Kalau suami mau kerja minta bensin, emak juga yang ngeluarin ya. Sementara biasanya pendapatan tidak naik, sementara pengeluaran harus naik karena harga-harga yang melangit luar biasa. Mbak Menuk, apa yang Mbak Menuk rasakan dampak kenaikan BBM ini? Luar biasa ya. Pemerintah sekarang ini amat sangat luar biasa tidak berpihaknya kepada rakyat. Karena sebelum BBM naik, kita itu sudah diributkan oleh listrik, LPG, ya, gas LPG, kemudian barang-barang pokok pun udah mahal. Setelah ditambah dengan BBM naik, harga-harga sudah amat sangat tinggi. Yang aku pikirkan gini, sebelum BBM naik, untuk masyarakat bawah, untuk makan 2 kali sehari aja, jangan bicara 3 kali, tapi dua kali aja, itu mereka sudah susah. Apa yang mereka dapat hari ini, mereka habiskan untuk makan. Nah sekarang setelah BBM naik, masa mereka harus puasa?
kan nggak juga. Dan apalagi kalau saya lebih concern kepada orang tua yang masih mempunyai anak kecil. Makan, oke, makan mungkin bisa, tapi seperti apa makanannya? Ingat, telur aja sudah mahal. Kita masih mempunyai anak-anak kecil, dan anak-anak kecil itu siapa? Adalah calon dari masa depan bangsa ini. Pernah sampai tembus 32.000 kalau nggak salah telur ya? Iya. Per kilo ya? Betul. Dan sekarang rata di atas 30.000 semua. 30.000 terus. Nah, sedangkan itu kan protein ya, sumber protein ya. Jadi aku hanya memikirkan jangan sampai sekarang ini semua tinggi, yang turun itu adalah taraf kehidupan masyarakat. Jangan sampai nanti kita itu nanti akan dihadapi lagi oleh menurunnya IQ anak-anak. Ya, itu yang harusnya dipikirkan oleh pemerintah dan juga kepada kita ibu-ibu. Makanya aku selalu kalau setiap ngaspal, ayo kepada emak-emak kita turun, karena ini adalah masa depan. Kita turun sekarang untuk masa depan anak cucu kita. Kalau kita tidak bergerak, siapa lagi? Mereka itu tidak pernah memikirkan nasib anak bangsanya sendiri. Dari mereka, dari kerjaan, coba mereka itu juga tidak mampu lagi untuk memberikan pekerjaan kepada anak-anak kita, ya kan? Mereka lebih memilih mendatangkan dari luar. Itu hanya salah satu contoh. Kemudian lama lagi, kalau misalnya tadi Pak Ustadz bilang, kita ini adalah emak-emak yang selalu yang istiqomah dalam ngaspal, karena memang di pemerintahan inilah tidak ada satupun dari kebijaksanaannya itu yang pro kepada rakyat. Itu aja mungkin dari saya. Walaupun yang ngusung itu partai yang menggembar-gemborkan bela rakyat. Nah, yang katanya Partai Wong Cilik. Yang waktu itu katanya pakai nangis-nangis, tapi sekarang malah ulang tahun, joget-joget. Iya, padahal dulu kenaikannya hanya sekitar 200 perak. Betul. Itu banjir air mata ya. Tapi sekarang justru menaikkan sekian ribu, malah berpesta pora. Ini aku pakai baju merah bukan warna partai ini, tapi karena aku marah. Saya marah terhadap kepada pemerintah yang tidak pernah berpihak kepada rakyat. Oke. Mbak Tita, pernah naik ojek pangkalan atau ojek online? Pernah. Pernah ngobrol dengan mereka, apa sudah naik harganya? Atau ada mungkin curahan-curahan para ojol dan ojek pengkolan gitu kan? Atau mungkin pernah lah ke pasar, pedagang-pedagang pada berkeluh kesah. Apa yang mereka sampaikan ke Mbak Tita kira-kira? Kebanyakan para ojol-ojol itu mereka sudah mulai panas. Karena apa? Kebijakan yang peraturan-peraturan yang akan diusung sama pemilik ojek online seperti yang jadi menteri kita itu itu mereka akan mengurangi. Jadi istilahnya persenan untuk para ojek online itu dikurangin. Terus mungkin harga akan disesuaikan dengan harga BBM, tapi tetap yang untung para pengusahanya. Pengusahanya. Jadi para yang pengendaranya atau pelaku ojeknya itu tidak merasakan atau tidak mendapatkan kelebihan dari kenaikan harga angkot tarif tadi. Tarif ojek tadi. Jadi beberapa yang sudah cerita itu ongkosnya naik, tapi untuk para pengendaranya tidak naik. Artinya mereka tetap persenannya sama, tapi persenannya malah turun, tapi lebih besar ke pengusahanya gitu. Jadi ke harga itu pengendara ojeknya justru kena dampak. Nah, itu dia. Itu kenapa mereka sekarang banyak juga yang ojek online itu pada ngaspal. Mereka akan terus-terusan ngaspal karena mereka posisi merasakan seperti ini. Sementara dari penumpangnya tidak dinaikkan, sementara bonus dan fee dari pengelolanya itu tidak naik. Di Bogor sendiri saya dengar sudah ada kenaikan angkot ya, sekitar 3.000 menjadi 5.000 ya, ada kenaikan 2.000. Saya dengar tadi Di Serangnya sudah seluruh angkutan sudah naik gitu kan. Sementara UMR nggak naik juga. Iya, betul. ya kasihan para buruh dan juga para pedagang ya. Karena otomatis kita punya kemampuan untuk membeli berkurang. Dan gaji mereka ini tapi semua bareng naik. Jadi buruh tidak naik gajinya, tapi pengeluaran bertambah. Naik banget. Dan ini yang jelas yang tadinya makan itu masih bisa beli lauk, sekarang untuk nasinya aja itu mereka udah
kilonya udah berkurang. Apalagi lauknya. Jadi Iya. susah deh, kasihan sebenarnya. Ya memang kalau perhitungan logikanya, kalau angkot saja naik 2.000, kalau misalkan ke tempat pekerjaan minimal ya Iya. satu angkot saja berarti kan pulang pergi 4.000, Iya. maka sebulan udah 120.000 ya Betul. kenaikannya. Iya. Itu kalau cuma satu orang. Kalau dalam satu keluarga itu ada 4 orang yang naik angkot, Nah. Berapa? sudah hampir 500.000. Sementara UMR-nya Tidak naik, naikkan. pendapatan juga tidak bisa naik, luar biasa. Ini jeritan yang luar biasa. Tapi sebetulnya sih pemirsa, nggak cuma mama ya, tapi suami juga kayaknya harus sedia obat sakit kepala dan obat migran, karena setiap istri pulang dari pasar itu pasti panjang kalimatnya ini mana. Jadi suami juga harus tahan rupanya. Tidak ada nampaknya juga ya. Domino Pak, Domino ya. efeknya itu. Mbak Ida, Iya. saya baca banyak tulisan Mbak Ida yang cukup kritis ya terhadap kebijakan pemerintah, dari mulai urusan dulu vaksin kalau nggak salah ya, kemudian Omnibus Law juga pernah saya baca tulisannya, terakhir masalah BBM. Dalam pandangan Mbak Ida, apa sih yang fatal dari kebijakan pemerintah ini menaikkan harga BBM? Sangat fatal ya. Ketika masyarakat, rakyat baru saja beranjak dari penderitaan kemarin selama 3 tahun, 2 tahun itu merangkak naik, itu dari COVID, baru saja naik dikit nih, dia dihempas lagi sama kenaikan BBM. Oke, perekonomian mereka sudah dilemahkan tadi. Perekonomian sudah dilemahkan, terus pendidikan memang sudah dibodohkan, anak-anak sudah dalam pembodohan dan kebodohan, kemiskinan dan pemiskinan. Nah sekarang ditambah dengan kenaikan BBM, artinya apa? Artinya pemerintah tidak sama sekali respect terhadap penderitaan rakyat. Yang kedua, pemerintah itu menjadikan rakyat adalah objek dan mengeksploitasi rakyat untuk para kapitalis. Kalau misalnya kita mau membaca ini loh, Indonesia ini negara kaya Pak, segala sumber daya alam ada di sini, nikel, minyak, emas, bla 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 bla. Akan sangat mustahil ketika rakyat miskin. Harusnya ketika rakyat itu sejahtera, tidak ada lagi BLT, tidak ada lagi antrian bansos, anak-anak yang stunting itu harusnya sudah tidak ada. Dan emak-emak harusnya sudah tinggal diam manis menerima pendapatan suami yang cukup untuk kehidupan rumah tangga. Beranjak. Kenapa sekarang emak-emak menjadi bom? Oke lah, kita sebut bom sekarang karena kenaikan BBM. Beranjak dari rumah. Bom yang siap meledak. Ya. Karena apa? Pendapatan suami tetap. Sementara pos-pos yang kita harus lewati itu meningkat. Kewajiban dan kebutuhan mau tidak mau harus dipenuhi. Kita harus minta sama siapa? Oke, saya kemarin contoh real saja. Saya tadi sempat diutarakan di forum juga, pesantren sudah dipatok sekian. Ada pengumuman, Umi, Abi, mohon maaf, tolong SPP, apa sih kalau di SPP dipenuhi lebih cepat, karena kami terdampak dengan kenaikan BBM. Dan kami tidak menaikkan SPP, sakit buat orang tua. Kenapa? Karena ingat akan efek yang akan anak-anak kami terima di sana. Ketika SPP tidak dinaikkan, tapi mereka kebutuhan banyak, otomatis makanan mereka yang akan dikurangi. Yang biasanya tadi makan telur, pasti hanya tempe dan tahu. Sakit gak sih orang tua seperti itu? Karena apa? Karena kami memastikan anak-anak kami itu akan sehat akal, akhlak, dan budi pekerti ketika kami titipkan di pesantren. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana IQ anak-anak kami bisa meningkat kalau makanannya pun hanya seperti itu? Yang kedua, anak-anak kami yang sekarang ada di SMP, SMA, kuliah, kami tidak bisa menambahkan uang saku mereka karena memang pendapatan suami kami tidak bertambah. Sementara mereka kebutuhan ongkos naik, kebutuhan makan naik. Bagaimana ini ibu tidak bisa marah gitu loh. Sekarang mau tidak mau ya pemerintah tolonglah berpikir ulang. Kalau katanya alasannya inti untuk menstabilkan APBN karena memang APBN lemah.
Mbok Yayang itu loh yang pos untuk buzzer pangkas habis. Setuju. IKN, staf sus. IKN, staf sus kan nggak becus juga sih. Iya. Kalau misalnya itu ya emak-emak aja yang jadi staf sus, nggak usah digaji. Benar, Betul. Iya. Nah IKN kayaknya kalau dalam sekarang saya nggak mau bicara masalah konteks ini karena memang bukan dalam area Bukan kami pembahasan kita tentang IKN. next lagi. Tapi yang jelas ini saatnya emak-emak untuk bangkit, bergerak, berpikir secara logik, mindsetnya dirubah ya, karena yang harus kita pastikan itu bagaimana memastikan anak-anak kita aman di kemudian hari, bagaimana anak-anak kita nanti akan ada sebagai generasi penerus calon pemimpin bangsa ini, dan itu memerlukan IQ, kesehatan dan kesehatan akhlak maupun badan, oke? Itu kita pribumi, bukan yang lain. Tapi Mbak Ida, kan pemerintah mengatakan ada subsidi yang selama ini salah sasaran versi mereka. Pendapat Mbak Ida, Memang itu salah pernyataan hoak atau kemudian itu pembelaan dari pemerintah? Sekarang kalau misalnya salah sasaran, yang bikin aturan siapa? Pemerintah. Yang menentukan salah sasaran siapa? Pemerintah. Nah sekarang balik lagi, yang menyebut itu salah sasaran siapa? Pemerintah. Berarti yang nggak becus? Pemerintah. Artinya Memang pemerintah. kesalahan ada di mana? Ketidakmampuan pemerintah mengelola negara, ketidakmampuan pemerintah mengelola keuangan, ketidakmampuan pemerintah mengelola sumber daya alam. Oke? Kalau sudah seperti ini, ya wis. Lempar handuk aja. Oh gitu ya, mundur lah bahasa kita. Mbak Ida, tapi kan ada juga pembelaan pemerintah. Saya gelontorkan BLT deh, gitu kan. Satu. Oke. Mbak Ida, masalah BLT. BLT udah berapa kali sih kita terima BLT? Udah berapa macam? Dari mulai bansos, bla 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 bla, semua tepat sasaran? No. Malah Nggak ada. dikorupsi ya? Malah dikorupsi dari mulai Itu peluang tingkat untuk atas korupsi malah. sampai RT. Itu yang terima siapa? Orang-orang terdekat mereka. Artinya menurut Mbak Ida, justru BLT itu semakin memberikan ruang terbuka untuk dikorupsi. Betul, celah. Itu salah satu celah korupsi. Dan satu lagi, BLT itu, maaf kalau saya bicara vulgar, itu bentuk pembohongan, pembodohan. Kayak apa ya? Kita dianggap Rakyat bikin malas. Nah, Betul. iya, Dan satu jangan lagi memang kita dibungkam untuk tidak bersuara. Kamu sudah diberi BLT. Ada dengan 150. Nah, itu sekarang ada katanya gini. sehari. Sekarang gini, 600.000 dibagi 4 bulan. Oke? 150 dibagi 30 berapa? ribu. Nggak bakalan cukup. Saya dengar juga sih ada di beberapa grup harusnya dapat 600.000, yang diterima cuma 500.000. Nah itu kan biasa, kan Iya. udah biasa. Kalau itu sudah biasa disunat, mau disunat jadi 75.000, jadi 50.000, itu udah memang udah jadi budaya sunat menyunat Tapi itu. bahasanya halus loh. Jadi gini, ini Bapak, Ibu saya kasih 600, kira-kira bisa tanda terima kasih buat saya apa? Bukan buat atau enggak gini, bukan tanda terima kasih, kita administrasi. Nah, apalah Administrasi. istilahnya, pokoknya ada lu balikin ke gua gitu. Artinya Kan, sebetulnya kasih. itu tidak tepat dan pemodohan ya. Nah, Pak. iya, Pembodohan itu jelas. Bu Hajah Nena, ini banyak terlibat di berbagai majelis taklim nih, ya kan? Jadi Ibu Muhammad Salim itu memang garapannya beliau ya. Iya, Masya Allah. Beliau juga anaknya di pesantren kalau nggak salah ya, bahkan punya anak asuh di beberapa pesantren, anak yatim ya, banyak sekali. Yang Bu Hajah Nena rasakan nih dengan anak asuh yang sekian banyak anak-anak yatim, kemudian kenaikan ini cukup berdampak nggak yang dirasakan? Menyimak dari perkataan sahabat-sahabat saya tadi, bahwa saya akan mengacu di surah An-Nisa ayat 9, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini berkaitan sekali dengan pemerintah. Oh gitu. Pemerintah sama sekali, kata Allah, wal yakhshal ladzina law taraku, hendaklah kalian takut akan generasi di bawah kalian. Takut akan akidahnya, takut akan tauhidnya, takut akan kesejahteraannya, takut akan IQ-nya. Apakah memang ini dengan kata lain dibiarkan atau memang dibentuk
anak kita ini seperti ini. Iya, betul. Dibentuk agar bodoh semua. Tapi Allah sudah mengatakan, Allah wanti-wanti di surat An-Nisa ayat 9, hendaklah kalian takut akan generasi di bawah kalian, akan akidahnya, tauhidnya, pendidikannya, kesejahteraannya. Kesejahteraannya itu kan mencakup Betul. makanan yang mengandung gizi, Iya. gizi yang mengandung kepada Kepada IQ, IQ. yang mengandung kepada kemampuan. Betul. Jadi anak cucu kita bagaimana? Nah. Nggak main-main ini Bapak pemimpin semua yang ada di negara ini. Ini pertanggungjawaban. Setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Nggak main-main ini. Jadi Allah jangan membuat Allah semakin murka. Ya dengan segala macam ini pembohongan yang sudah nyata-nyata, tapi mereka nggak takut. Iya. 504 triliun yang tadi ya. 504 triliun. Padahal cuma 100 Padahal cuma 101 triliun. Berarti yang 400 triliun. Bayangin, 300 triliun. Lebih kemana ya? Kemana? Pembohongan belum bohong-bohong yang lainnya. Bohong yang lain. Jadi betul. kita dipikir rakyat nggak bisa ngitung. Dipikir rakyat bodoh semua. bodoh semua, betul. Tapi di pengajian Ustazah itu mama suka pada curhat nggak sih? Curhat. Apa yang mereka curhatkan? Yang mereka Infak tuliskan? nanti berkurang. Nah, Infak jadi berkurang ya? Berkurang. Iya karena ongkosnya jadi kurang. Maksudnya jadi kurang. Karena banyak yang harus dipos-posin, Pengeluaran betul. untuk di dapur Iya. berkurang. Iya. Dan mereka jadi agak kepada suami agak jadi melawan. Nah, Iya. Aduh, saya takut juga urusan ini. Ini yang saya pikirkan, Iya. Ustaz. Jadi cukup apa ya uang segini? Sekarang apa-apa mahal. Gula naik, telur naik, beras naik. Nah ini siapa yang bertanggung jawab dengan hal-hal seperti ini? Apalagi banyak perceraian amplop Ustaz juga nggak pernah naik gitu ya. Nggak pernah naik. Kok jadi curhat ya urusan? Ini gini Pak Ustadz, dengan kondisi stabilitas rumah tangga seperti itu, otomatis akan banyak masalah di dalam rumah, oke, antara suami dan istri. Dan ketika itu tidak bisa diselesaikan, maka tingkat perceraian akan naik. Nah, Lalu ini yang akan bertanggung jawab siapa? pemerintah. Menarik. Nah, Jadi sebelum ini maaf Ustaz, sebelum sahabatku berkata, sebelum BBM naik, bahwa kenaikan perceraian itu sudah tinggi. Nah, betul, udah tinggi. Kami terus mengkondisikan jamaah-jamaah ibu-ibu yang masih muda. Iya, Kalau yang iya. sudah senior kan udah nggak punya komandan lagi. Yang masih muda terus kami kondisikan sebagai seorang guru. Kondisikan karena halnya sendaklah kita sebagai wanita menjadi orang yang syukur nikmat. Iya, syukur. Tapi kalau sampai saatnya seperti ini syukurnya sudah bukan main jangan tidak sampai bisa nanti kelewat. umat itu menjadi kufur. Kufur Masya nikmat. Allah. Nah jadi ayat ini benar-benar memberikan warning kepada para pemimpin, khususnya yang pemimpin tertinggi yang mengelola keuangan. Dulu Ibu siapa kan baru Menteri Keuangan, Ibu Sri nggak gondol loh. Kok Iya. sekarang jadi begini ya? Iya, Saya iya, juga iya. bingung. Sampingkong kayaknya. Iya, jadi hendaklah benar-benar takut kepada Allah akan masa depan anak kita, generasi di bawah kita. Jadi dan kata Allah wal yaqulu qaulan sadida, Ustaz. Dan Iya. berkatalah yang benar, yang jujur. Yang jujur. Jangan ngebohong mulu. Jangan ngebohong melulu. Ini jadi hobi ngebohong kayaknya ya. Heran deh Ustaz, saya Iya. bingung. Udah bawaan Iya. kayaknya. Iya. Dan gini Pak, ketika kebohongan terus-menerus diucapkan, itu diterus-teruskan. akan dianggap menjadi suatu Kebiasaan. Kebenaran. Iya. Nah itu yang salahnya kita. Maka harus dipotong. Nah itu yang terjadi sekarang. Ketika rakyat tidak bisa membedakan mana yang benar Mana yang dan hak, mana yang salah. batil. Anomi ya. Betul. Iya, Itu iya. gara-gara itu. Pada saatnya malah yang mengkhawatirkan yang benar dianggap Dianggap bohong, bohong, ya. yang bohong Betul. dianggap Jadi benar. benar. Itu sudah terjadi. Rakyat Itu yang sudah kritis terjadi tuh. dianggap Mau cari membohong, cari sementara panggung, pemerintah segala yang macam. ngebohong Nah. terus dianggap benar. Itu Benar. bahaya ya. Ustaz, satu lagi Ustaz. Dengan pemberian BLT ini, masyarakat ibu-ibu menjadi merasa, aduh alhamdulillah untung ada BLT. Benar ya. Itu pembodohan Ustaz. Itu pembodohan. Pembodohan luar biasa. Dan itu adalah penjajahan juga, penjajahan gaya baru itu. Pembodohan bukan main. Proses menindak-bobokan rakyat itu memang melalui BLT. BLT itu akan menjadi sebuah korupsi berjamaah. Korupsi berjamaah. Dari tingkat RT sampai Iya. tingkat presiden. Masih ingat kan? Betul, menteri- nyatanya saya tidak menteri yang bohong. korupsi bansos aja coba sampai sekarang belum ada, kita Tidak belum ada dengar ya kan? Jadi Nah, saatnya Yang kapan? lari belum ketemu juga ya. Belum. Kemana tuh si Harun ya? Kayaknya udah operasi plastik. Aduh. Baik, pemirsa sekalian, ternyata ada yang selama ini saya agak tidak terpikirkan. Ternyata dampak kenaikan BBM terhadap kenaikan harga ini juga berdampak kepada keharmonisan rumah tangga. Betul. Tadi ibu-ibu pada cerita dengan ibu-ibu yang lainnya, jamaahnya, termasuk komunitasnya, sangat mengkhawatirkan sebelum
BBM naik ini, harga naik aja, tingkat perceraian sudah Tinggi. tinggi, meningkat terus. Ditambah dengan kenaikan harga-harga yang luar biasa akibat dari dampak kenaikan BBM. Mereka sangat khawatir ini sangat mengganggu keharmonisan rumah tangga ya. Karena bagaimanapun para polda-polda ini polisi dapur maksudnya. Oh, kita menteri koordinator ya. Sekaligus merangkap menteri keuangan, merangkap bendahara. Apapun. Ya, Menteri segala urusan. pusing ya dengan ini semua. Baik.